Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat, Pak Bambang, Pak Andrino, Pak Seto. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak-Bapak sekalian. Izin saya ingin menyapa terlebih dahulu Pak Bambang Brojo yang telah bergabung bersama kami via online dari Singapura. Assalamualaikum Pak Bambang Brojonegoro, apa kabar Pak? Waalaikumsalam, kabar baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang Brojo telah bergabung bersama kami. Izin mungkin di panel ini saya pertanyaan dan beberapa data akan saya sampaikan terlebih dahulu dipaparkan ke Pak Bambang Brojo sebagai pemantik ya diskusi kita pada kesempatan kali ini. Tadi di pembukaan acara Pak Bambang Brojo, kita tahu bahwa hilirisasi itu sejatinya adalah tujuannya untuk mencapai Indonesia Emas 2045 ya. Indonesia yang ekonominya maju. Dan juga tentunya untuk bagaimana cara hilirisasi ini memicu industrialisasi, Pak Bambang Brojo. Bagaimana hilirisasi yang sudah diterapkan begitu baik, bahan baku yang diproduksi itu bisa diserap oleh manufaktur Indonesia. Jadi multiplier efek ekonominya beneran terasa begitu Pak ya. Dan beneran tidak putus manfaatnya. Nah izin saya ingin tampilkan suatu data. Bagaimana industri manufaktur kita keadaannya saat ini gitu ya. Bagaimana industri manufaktur kita pertumbuhannya dibandingkan relatively to the ratio of our GDP growth gitu ya. Kalau kita lihat memang beberapa kuartal terakhir PDB kita itu di kisaran 4-5% pertumbuhannya, which is splendid gitu ya dibandingkan ekonomi-ekonomi negara lainnya. Tapi kalau bisa kita pantau, relatively rasio dari pertumbuhan industri manufaktur semakin turun secara tren compare to the GDP growth. Nah, berarti kan rasio pertumbuhan kita itu tidak sejalan dengan pertumbuhan atau kemajuan dari industri manufaktur. Pak Bambang Brojo izin saya ingin tanyakan kepada Anda, apa yang bisa kita ambil pelajarannya dari hal ini? Silahkan Pak Bambang. Baik, terima kasih Mbak Safrina. Yang terhormat Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, Pak Hendy Priyo, Dirut, dan segenap manajemen Mind ID, dan para pembicara, para narasumber, Pak Bambang Patijaya, Pak Andrinov, dan Pak Seto. Mungkin saya memulai dengan suatu pengalaman dari banyak negara yang berhasil keluar dari middle income trap dan berhasil menjadi negara maju. Pada intinya negara-negara tersebut mengandalkan pada pertumbuhan dari sektor manufakturnya. Jadi sektor manufaktur memang sektor kunci. Kalau kita ingin Indonesia bisa naik kelas dari negara berpendapatan menengah atas menjadi negara maju. Nah, pertanyaannya tentu adalah pada jenis manufaktur apa yang kita harapkan menjadi pendorong dari Indonesia. Nah, kalau kita melihat contoh dari Korea dan Jepang misalkan, dan juga China, praktis mereka mengandalkan pada dua sub industri manufaktur, ya, yaitu industri otomotif dan satu lagi adalah industri elektronik. Dan mereka berhasil ya untuk menjadi negara maju kasus Korea dan Jepang dan hampir menjadi negara maju untuk kasus di China. Ya. Nah pertanyaannya apakah Indonesia akan mengikuti pola ketiga negara yang kebetulan berada sama-sama kita di benua Asia. Ya. Barangkali kalau kita mengandalkan sektor otomotif dan sektor elektronik pada saat ini mungkin agak berat ya karena berarti kita harus head to head paling tidak dengan ketiga negara itu. Apalagi kalau industri elektronik sekarang pengaruh Amerika Serikat dengan teknologi digitalnya menjadi makin kuat. Nah, berarti kita harus mencari alternatif. Kebetulan kita pernah punya kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB yang mendekati 30%, yaitu di tahun 90-an. Ya. Dan kemudian pada saat itu juga kita pernah mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8%. Jadi intinya kira-kira mirip dengan aspirasi yang kita inginkan pada saat ini. Nah, kalau kita melihat tahun 90-an, praktis industri manufaktur kita didominasi oleh industri yang basisnya padat karya, tekstil, garment, footwear, dan juga elektronik. Nah, pertanyaannya apakah kita bisa mengulang? Ya, kalau pertanyaan kita bisa mengulang, tampaknya tidak, ya, karena pendulum dari industri yang labor intensif itu sudah bergeser ke negara-negara lain, misalnya Bangladesh, ya. Nah, berarti benar-benar kita harus mencari apa nih solusinya. Nah, kebetulan Indonesia ini adalah negara yang luar biasa
dari segi hasil tambang, sumber daya alam maupun juga dari hasil pertanian. Kita juga punya biodiversity terbesar di dunia. Ya. Jadi artinya barangkali sektor manufaktur yang menjadi andalan kita untuk keluar dari middle income trap adalah sektor manufaktur yang berbasis sumber daya alam. Jadi artinya bagaimana kita mengembangkan sektor manufaktur yang bisa menciptakan nilai tambah dari sumber daya alam kita. Nah, tadi Mbak Safrina mengatakan ternyata kita punya kontribusi manufaktur terhadap PDB yang terus menurun. Dan itu benar. Salah satunya karena ketika kita mengalami krisis tahun 98 dan kemudian recover di sekitar tahun 2003, kemudian ekonomi kita yang tadinya sudah fokus ke sektor manufaktur menjadi terdiversifikasi dalam pengertian tapi yang kurang positif, kembali kepada sumber daya alam. Kalau sebelum tahun 90-an kita mengandalkan migas, sesudah tahun 2003, kita kemudian berorientasi pada batu bara dan sawit. Nah, disitulah kita melihat peran manufaktur terhadap PDB itu terus menurun. Nah, jadi memang kalau kita melihat hilirisasi yang kita coba dorong pada saat ini, barangkali itulah jawaban kita. Ya, karena kita ingin mendorong sektor manufaktur yang berbasis sumber daya alam, dan kita ingin sumber daya alam yang kita ciptakan nilai tambah adalah sumber daya alam yang relatif tersedia di Indonesia, baik itu dari hasil tambang, karena ini adalah acaranya Mind ID, maupun yang berasal dari perkebunan. Nah, khusus untuk tambang, tentunya tadi Pak Dirut sudah menyampaikan begitu banyak potensi dan upaya yang sudah dilakukan, tapi barangkali PR terbesar adalah bagaimana kita menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi. Ya, karena kalau kita menjawab isu hilirisasi sampai terbatas kepada smelter, maka nilai tambah sudah tercipta, kemudian industri manufaktur sudah mendapatkan manfaat, tetapi kompleksitas dari industri manufaktur kita yang nantinya menentukan daya saing itu belum terangkat benar. Ya, jadi artinya kita masih butuh hilirisasi yang lebih hilir lagi, yang lebih dalam lagi dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Nah, disinilah barangkali kita bisa mengambil manfaat dari suatu studi yang baru dikeluarkan oleh World Bank tahun ini, tahun 2024 maksud saya, yaitu mengenai middle income trap. Di situ dikatakan bahwa pada saat ini negara yang bisa naik kelas dari upper middle menjadi negara maju adalah negara yang harus mengandalkan kepada inovasi. Jadi saran saya kepada baik Pak Erik selaku Menteri BUMN maupun kepada jajaran Mind ID, tampaknya inilah saat terbaik untuk bagaimana BUMN sebagai suatu kesatuan lebih banyak mengembangkan R&D, menghasilkan inovasi untuk melahirkan produk-produk yang basisnya adalah berasal dari hasil tambang kita, ya, sehingga kita tidak hanya cukup menikmati nilai tambah dari hasil smelter, tetapi kita mendapatkan hasil yang lebih tinggi lagi dengan mengolah baik produk dari smelter itu maupun turunan dari tambang menjadi produk yang bernilai tambah tinggi. Ya, contohnya salah satunya adalah baterai untuk EV. Ya, itu salah satu yang bisa didapatkan dari nikel. Nah, barangkali ada baiknya juga tadi karena disebutkan kita juga sudah mulai mengolah tembaga, pengalaman dari Chile. Ya, Chile negara Amerika Latin yang sudah naik kelas, sudah jadi negara yang high income karena mereka salah satunya punya tembaga yang cukup besar dan saat ini ekonominya selain ekonomi yang di luar tambang juga didukung oleh pengolahan dari tembaga tersebut. Jadi kira-kira Mbak Safrina itu pandangan saya mengenai bagaimana hilirisasi di kita saat ini bisa menjadi pemantik dari yang saya sebut reindustrialisasi di Indonesia. Jadi intinya kita butuh membangkitkan kembali industrialisasi di Indonesia dan hilirisasi bisa menjadi pintu masuk yang sangat baik. Luar biasa jawaban dan insight dari Pak Bambang Brojo. Kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu pemirsa. Very, very clear. Manufaktur dari sumber daya alam yang somehow sudah abundant gitu ya Pak di Indonesia dan itu sudah dijalankan dengan adanya hilirisasi dan program hilirisasi ini begitu perlu kita apresiasi. Tapi masih mengenai industrialisasi dan reindustrialisasi Pak, izin saya ada data juga yang akan ingin
saya sampaikan, Pak. Tadi Bapak bilang bahwa pendulum ekonomi ketika manufaktur itu made up of the ratio 30% dari pertumbuhan ekonomi yang di kisaran 8%, itu sepertinya akan sulit gitu ya untuk kembali lagi ke situ. Tapi let's see this case of our peer countries, Vietnam, kita lihat bersama. Sepertinya lagi ada momentum yang menarik di ASEAN, negara tetangga kita, Vietnam, di mana mereka ini sekarang lagi menikmati pertumbuhan ekonomi yang luar biasa tinggi. Kita lihat di 2022, GDP growth mereka di 8%, di 2024 kemarin, dan bahkan ini bukan full year, di Januari sampai September 2024 di kisaran 7%, while kita masih di 5%. Banyak juga yang mengapresiasi, mungkin ini tidak berdasarkan data Pak, tapi kita sering mendengar gitu ya Pak, di media, di berita, bahwa industri mereka dan manufacturer mereka itu lagi sangat baik. Most of the brands seperti band-band, I would say Finfast gitu Pak, lagi sangat-sangat flourishing, industrial mereka lagi baik, investasi dari tech companies dari luar juga lagi luar biasa ditanamkan di Vietnam. Apa yang bisa kita pelajari dari case negara tetangga kita ini? Dan bagaimana hilirisasi dan industrialisasi bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi yang konkret. Karena kita ketahui Pak Prabowo memandatkan pertumbuhan ekonomi kita di 8%, of which kita lihat negara tetangga kita bahkan sudah mencapai 7 sampai 8%. So what's the missing puzzle yang bisa kita gunakan untuk menuju ke sana, Pak Bambang, izin. Ya, jadi kalau kita lihat baik contoh Vietnam yang Anda sampaikan tadi, maupun kalau kita perhatikan struktur data ekonomi kita belakangan ini, maka saya mencoba mengambil kesimpulan cara kita untuk bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi dari yang sekarang rata-rata sekitar 5% menjadi lebih tinggi, apakah ke 6, ke 7, atau suatu saat mudah-mudahan bisa sampai ke 8, tidak lain adalah dua kata yang dimulai dengan artinya dua istilah penting dalam ekonomi, yaitu pertama investasi, ya, dari sisi pengeluaran, ya, kita perlu investasi yang lebih tinggi. Maksudnya dengan pertumbuhan investasi saat ini, kalau nggak salah di triwulan ketiga, triwulan terakhir itu cuma sekitar 5%, itu jelas tidak cukup. Bahkan pernah pertumbuhan investasi di triwulan 1, kalau nggak salah tahun lalu, itu cuma 2%. Ya. Jadi jelas pertumbuhan investasi 5% atau lebih rendah, itu sangat tidak cukup. Kita butuh pertumbuhan investasi yang mendekati double digit. Jadi kunci pertama adalah kita perlu investasi yang lebih besar, dan kedua pertanyaannya adalah investasi di mana. Nah, supaya kita mendapatkan investasi yang produktif, maka investasi itu harus mayoritas mengarah ke sektor manufaktur tadi. Ya. Nah, ketika kemudian menjawab sektor manufaktur mana yang menjadi andalan, ya, yang tadi saya sampaikan, disitulah kita mencoba mencari manfaat yang terbesar dari hilirisasi itu sendiri. Dan memang mau tidak mau investasi ini karena memang dibutuhkan sangat besar, tidak bisa hanya bergantung pada sumber dalam negeri. Kita juga harus mendorong investasi yang lebih besar dari luar. Ya, jadi mau tidak mau kita harus lebih agresif terhadap FDI. Itu yang dilakukan oleh Vietnam. Ya, artinya Vietnam selain produk Finfast yang mereka buat, mereka juga menjadi hub-nya untuk Samsung misalkan. Ya, dan kemudian berita yang pasti juga Anda dengar ketika Nvidia keliling Asia Tenggara termasuk datang ke Indonesia, kemudian mereka ke Vietnam, kemudian Nvidia menjalin perjanjian atau melakukan komitmen untuk pengembangan R&D di Vietnam. Ya, ini yang menurut saya suatu poin yang hilang dari kita. Karena apa? Karena kalau kita mengembangkan R&D, maka kita akan bisa memunculkan produk baru yang bisa mendorong sektor manufaktur untuk tumbuh lebih cepat. Ya, jadi jangan hanya kita berfokus pada manufaktur yang sifatnya maklun atau sifatnya assembly, tapi kita harus menuju manufaktur dengan new product. Ya, jadi product development yang berbasis R&D itu harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam strategi pengembangan manufaktur kita. Dan itu sudah dicontohkan termasuk oleh Vietnam dengan Nvidia. Nah, yang kenapa saya katakan missing point, karena kita sebenarnya sudah punya misalnya fasilitas tax deduction, ya, super tax deduction sampai 300% untuk perusahaan-perusahaan yang melakukan R&D. Ya. Nah, disinilah barangkali kita harus mengaktifkan instrumen seperti itu supaya investasi yang datang ke Indonesia tidak hanya di manufakturnya, tapi juga yang lebih esensial
masuk ke R&D-nya sehingga kita punya produk-produk baru, terutama yang dari sumber daya alam tadi, sehingga hilirisasi kita tidak hanya berhenti di smelter. Hilirisasi kita tidak hanya berhenti di produk yang nilai tambahnya belum cukup tinggi. Kita harus menuju hilirisasi dengan nilai tambah yang lebih tinggi, dan itu mau tidak mau harus didukung oleh R&D yang kuat, ya. Dan mau tidak mau kita harus melibatkan tentunya talenta dari luar maupun kebutuhan modal dari luar yang memang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Sudah cukup jelas, terima kasih Pak Bambang Brojo. Jadi memang inovasi yang didukung oleh R&D yang baik serta bagaimana cara menarik foreign direct investment yang berkualitas ya Pak ya ke Indonesia. Ada data pula yang juga ingin saya sampaikan tadi karena Pak Bambang Brojo juga sempat menyebut bahwa Pak Jensen Huang, CEO dari Nvidia sempat kayak beberapa bulan lalu ya Pak Bambang izin ke Indonesia, keliling ASEAN gitu ya. Bahkan kemarin yang sempat menarik diajak makan gultik nih di Blok M gitu ya, CEO Nvidia. Sudah begitu dekat sepertinya CEO Nvidia dan juga pendekatan yang dilakukan oleh Indonesia, bagaimana caranya menarik investasi ke negara kita. Sekarang saya akan tampilkan juga data yang menarik gitu ya, apakah tech giant companies tertarik untuk berinvestasi di kita. It's a good start, tapi mungkin masih banyak PR ke depannya karena somehow kalau kita lihat di sini banyak tech companies yang bahkan memutuskan untuk berinvestasi di peer countries kita. Kita membuat komparasinya yang simpel saja. Alphabet berinvestasi 32 triliun rupiah di Malaysia. Lalu juga kalau kita lihat bersama Apple ada komitmen di 16 triliun rupiah, lalu juga Amazon 77 triliun rupiah, Indonesia, Microsoft di 27,6 triliun rupiah, Nvidia di 3 triliun rupiah. Kita lihat Vietnam yang tadi sempat kita bicarakan di sesi pertama ada investasi dari Apple sebesar 256 triliun rupiah. Lalu ada juga Filipina dan Malaysia. Nah, kalau tadi perbincangan yang Bapak sempat sampaikan Pak Bambang adalah mengenai kuat-kuatan atau bagaimana strategi kita menarik foreign direct investment ke negara kita, apa yang bisa kita lakukan untuk tech giant companies dan investor asing tertarik menanamkan investasi yang betul berkualitas untuk pertumbuhan ekonomi kita. Silakan Pak. Ya, tentunya yang paling penting dari pengalaman saya di pemerintah terkait dengan FDI, keluhan yang disampaikan oleh kebanyakan FDI dari berbagai bidang ya, tidak hanya yang terkait dengan tech giant, itu masih pada hal yang klasik ya. Satu mengenai lamanya untuk mendapatkan perizinan, lama dan complicated maksudnya. Dan yang kedua adalah kepastian hukum ya. Dan kalau ditanya apakah tax incentive juga menjadi bagian dari concern mereka, sebenarnya tidak terlalu banyak ya. Tapi artinya mereka butuh yang namanya kondisi yang isinya low cost ekonomi. Dan yang sering mereka temukan di Indonesia, Indonesia itu masih sering dianggap high cost ekonomi. Jadi artinya kita masih punya banyak PR untuk membereskan dari sisi perizinan, licensing, sampai kepada pengurusan administrasi dan birokrasi terkait investasi itu sendiri. Karena begitu mereka mengalami hambatan ketika ingin masuk ke Indonesia, dan ketika melihat tetangganya, tetangga Indonesia maksudnya seperti Malaysia atau Vietnam atau Thailand, maka mereka dengan mudah ketika mereka menemukan kesulitan di Indonesia, mereka langsung pindahkan itu ke Malaysia ataupun ke Vietnam. Ya, ini juga saya sampaikan karena tadi Anda bicara tech giant, saya ingin lapor juga ke Pak Erik selaku saya sebagai komisaris utama Telkom, betapa luar biasanya Johor untuk menarik bisnis data center. Ya, jadi ketika Indonesia juga punya aspirasi ingin menggait lebih banyak FDI masuk ke data center, ternyata kita sudah ketinggalan jauh dibandingkan Johor. Ya. Kita tidak usah bandingkan dengan Singapura yang memang pemain yang sudah jauh lebih dulu masuk ke data center. Tetapi Johor yang kemudian mencanangkan diri sebagai tempat bisnis data center,
ketika saya lihat profilnya paling tidak dibandingkan Batam, itu ya mohon maaf kita jadi ketinggalan jauh. Ya. Jadi artinya dukungan pemerintah untuk mendatangkan investasi tertentu dari luar itu menjadi penting. Ya. Karena kalau saya lihat dalam kasus data center di Johor ini, pemerintah Malaysia memang dalam tanda petik all out, ya, menyediakan apa saja yang dibutuhkan oleh investor data center, FDI data center di Malaysia sehingga mereka mau masuk ke Johor. Ya, tentunya salah satu yang dijual adalah kedekatan dengan Singapura. Tapi kan Batam juga dekat dengan Singapura. Yang mereka temukan adalah apa yang didapatkan di Johor bagi mereka itu lebih daripada apa yang didapatkan di Batam. Ya, jadi intinya ini barangkali salah satu PR kita untuk memastikan bahwa orang itu nyaman melakukan FDI di Indonesia. Nah, mungkin itu terlalu basic, tapi itulah mungkin realitas yang harus kita hadapi, ya. Termasuk mungkin masalah di Vietnam, ya, karena di Vietnam ya dengan model pemerintahan seperti sekarang, mereka memang dengan mudah, dengan cepat bisa memberikan izin dan bisa memberikan dukungan penuh kepada investasi asing yang masuk. Nah, ini yang harus kita siasati, tentunya sebagai negara yang mungkin konteks demokrasinya beda, baik dengan Vietnam maupun dengan Malaysia. Terima kasih Pak Bambang, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Pak Bambang Brojo. Pak Bambang Brojonegoro, terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan. Sayang sekali seperti yang sudah Bapak sampaikan terlebih dahulu, Bapak harus meninggalkan acara. Terima kasih sekali lagi atas insight yang telah diberikan dan juga serta saran dan input sebagai pemantik diskusi kita. Di kesempatan kali ini Bapak sehat dan sukses selalu. Terima kasih telah bergabung. Ya. Terima kasih.